Hi. Nice knife. Let's go, let's go, let's go, 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 go! Di awal film, diperlihatkan seorang mayor yang sedang melakukan latihan bersama para prajurit yang lain, tetapi dia dibanting oleh sang jenderal karena mengatakan walaupun dia sudah menang, ingatlah musuh selalu ada mengintai dan harus selalu waspada. Selang beberapa lama kemudian, kita akan diperlihatkanlah di suatu bar dan ada seorang laki-laki yang bernama Sam Whiteman. Dia adalah seorang ketua dan pensiunan dari para tentara yang akan melakukan perbincangan dengan seorang mayor yang bernama Mayor Allison Mills. Ya, dalam pertemuan ini mereka berdua seperti paman dan keponakan yang sudah lama bertemu, bahkan satu rumah. Akan tetapi mereka berdua bertemu di tempat ini sangatlah rahasia karena akan membicarakan tentang pengawalan presiden yang kini sedang panas dibicarakan oleh masyarakat karena sang presiden yang akan melakukan kesepakatan ladang minyak di Astovia, dan ini menjadi konflik yang sangat mengerikan. Ya, sang presiden ini yang bernama Dallas Edward. Keputusan yang sangat mengerikan dari sang presiden membuat konflik masyarakat yang menjadi gaduh. Nah, disinilah Mayor Allison Mills bersama Sam Whiteman yang akan memandu perjalanan presiden menuju Astovia. Hell yes. Singkat waktu, keesokan harinya mereka berdua sudah bersiap-siap menuju bandara karena akan mengawal sang presiden. Akan tetapi keputusan tersebut masih saja menjadi konflik karena mereka semua, seluruh masyarakat tidak akan percaya. Bahkan mereka semua akan menolak keputusan presiden terhadap ladang minyak dari Astovia. Mereka pun harus bergegas. Kemudian di sisi lain kita akan melihat dari Astovia di mana sang presiden sedang melakukan perjanjian bersama pejabat tinggi, tetapi salah satunya ada sang jenderal yang sedang menonton live streaming dari presiden mengatakan dia adalah salah satu orang yang tidak menyetujui tentang keputusan presiden dari Amerika Serikat ini. Di sanalah mereka berdua sedang melakukan sandera kepada sang ajudan presiden dari Astovia untuk mengatakan mereka semua harus bisa membatalkan perjanjian karena itu semua akan merugikan rakyat Astovia, tetapi mereka semua tidak mau karena ini semua adalah ladang cuan. I love my country. So is it you. Tomorrow, sorry. Kembali lagi ke Amerika Serikat di mana seorang pilot yang baru saja pulang dari penerbangan dan akan menemui keluarganya, tetapi sungguh tercengang seseorang langsung menojongkan senjata kepadanya mengatakan dia harus izin sakit tidak melakukan penerbangan besok. Dan mau tidak mau seorang pilot tersebut langsung menelpon atasannya untuk izin sakit. Kemudian setelah disetujui oleh atasannya, orang tersebut tanpa ragu langsung membunuh sang pilot bersama keluarganya. Memang sungguh sangat mengerikan. Langkah pertama dari sang jenderal telah membunuh pilot dan diganti oleh salah satu konco dari mereka. Jenderal pun mengatakan kepada mereka semua dan para konco, siap-siaplah, besok adalah hari bersejarah akan membunuh sang presiden bersama ajudannya. Singkat waktu, hari penerbangan pun telah tiba di mana seluruh ajudan presiden, staf bersama para jurnalis telah datang ke tempat ini untuk bisa melakukan penerbangan bersama sang presiden. Termasuk juga ada Allison Mills dan Sam yang akan mengamankan tentang penerbangan ini. Akan tetapi Sam mengatakan ada dua orang yang izin sakit, bahkan mereka semua sangatlah mendadak.
Menurut Sam bahwa keputusan tersebut sangatlah janggal sekali dan mereka semua harus bisa meningkatkan keamanan. Bisa jadi akan terjadi sesuatu, maka Allison pun harus bersiap-siap untuk melakukan pengamanan yang sangat mengerikan. Akan tetapi mereka semua tidak mengetahui bahwa sang jenderal telah menyisipkan konco-konconya. Pembajakan pun baru dimulai. Selang beberapa lama kemudian, setelah lepas landas, Presiden pun sedang melakukan wawancara bersama para jurnalis tentang perjanjian ladang minyak Astovia. Akan tetapi mereka semua tidak mengetahui bahwa pesawat ini telah dibajak. Setelah mereka semua telah melakukan wawancara yang sangat panjang, tiba-tiba saja ada mikrofon yang berbunyi dari depan pesawat yang ditunjukkan oleh sang kapten pilot bahwa sesungguhnya pesawat ini telah dibajak oleh seseorang yang bernama Jenderal Rodionov dari Astovia, mengatakan bahwa perjanjian ladang minyak Astovia itu harus dibatalkan. Mau tidak mau mereka semuanya harus menurut, kalau tidak semua orang ada di tempat ini akan dibunuh oleh mereka semuanya. Salah satu dari para ajudan dan orang-orang yang ada di sini adalah konco-konco dari Rodionov. Tanpa banyak basa-basi, mereka pun langsung bergerak. Kemudian keadaan pun menjadi genting, di mana Sam yang menjadi ketua keamanan langsung membawa Allison menuju tempat rahasia, mengatakan kepada mereka semuanya harus bersiap-siap. Akan tetapi sang Jenderal Rodionov pun terus mengatakan untuk bisa menemui presiden, karena kalau tidak semua jurnalis akan kami bantai. Seluruh para konco-konco Jenderal Rodionov yang sudah berada di pesawat, mereka semua menginginkan sang presiden untuk datang ke ruangan tengah karena harus menandatangani dan keputusan ladang minyak Astovia harus dibatalkan. Kalau tidak, semua jurnalis bersama staf yang berada di ruangan tengah akan kami bantai. Dengan seperti itu, presiden pun mau tidak mau harus datang kepada mereka semuanya untuk bisa menyelamatkan orang-orang yang ada di pesawat. Akan tetapi mereka semuanya telah melakukan taktik dan semua ajudan telah dibunuh. Sungguh sangat sial sekali, di mana seluruh para ajudan dan seluruh agen telah dibunuh oleh Jenderal Rodionov bersama para konco-konconya. Mau tidak mau sang presiden pun harus bisa menurut apa yang dikatakan oleh mereka semua dan langsung dibawa ke ruangan pribadinya untuk bisa menandatangani. Kemudian Jenderal Rodionov pun langsung melakukan perbincangan bersama sang presiden bahwa kita semuanya memang negara bersahabat, tetapi tidak bisa mengambil sumber daya dari Astovia. Sebagai rakyat Astovia, kami semua menolak terhadap perjanjian ladang minyak yang ada di Astovia. Kemudian Jenderal Rodionov pun langsung memberikan 1 jam kepada presiden untuk bisa membatalkan perjanjian. Akan tetapi tanpa diduga, lalu tiba-tiba di luar ruangan, Allison sudah mengintai pergerakan dari konco-konconya Rodionov untuk bisa menyelamatkan presiden. Akan tetapi mereka semua telah mengetahui ada 2 orang yang belum mati, Sam Whiteman dan Allison Mills. Mereka semua langsung akan melakukan perburuan untuk bisa menangkap 2 agen ini, pastinya akan menjadi berbahaya. Singkat waktu, Allison pun sudah mengetahui semuanya dan langsung menyerang di ruangan presiden. Memang tanpa diragukan lagi, seni bertarung dari Allison mengalahkan salah satu ajudan dari si Jenderal Rodionov. Oleh karena itu, mereka berdua pun langsung bersiap-siap menuju tempat yang aman. Kemudian di sisi lain ruangan tengah pesawat masih saja disandra oleh para pembajak. Seluruh staf dan para jurnalis yang ada di tempat ini, tiba-tiba saja ketika sedang berpatroli, Sam langsung menyerang. Oh, sungguh sial, ternyata Sam kalah jumlah dan langsung ditodongkan senjata untuk menyerah karena semuanya pasti akan mati di tangan para pembajak. Singkat waktu kita melihat bahwa Allison yang akan datang ke ruangan buntut pesawat untuk mengambil parasut karena mereka berdua harus keluar dari tempat ini dan harus meloncat. Kemudian tiba-tiba saja sang pilot pun langsung mengumumkan ke seluruh badan pesawat kalau dalam waktu jangka 10 detik presiden tidak menyerah, kami semuanya akan membunuh seluruh staf jurnalis termasuk juga Sam yang sudah ditangkap. Akan tetapi mereka semua mengatakan dan Sam pun berteriak, selamatkanlah presiden dan jangan pedulikan kami.
You protect. Edas sekali, seluruh orang-orang yang ada di pesawat ini langsung dibantai oleh para pembajak tanpa disisakan satu orang pun. Allison pun langsung mengambil keputusan untuk bisa membawa presiden kabur dari tempat ini. Mereka pun langsung lompat bersama. Selang beberapa lama kemudian, Allison bersama presiden pun telah datang ke suatu tempat dan mendarat di suatu gunung yang sangat mengerikan, di mana gunung tersebut tidak ada sinyal dan tidak ada seseorang yang bisa menolong mereka berdua. Mau tidak mau, mereka pun harus terus berjalan untuk bisa kabur dari tempat ini dan menyelamatkan sang presiden yang kini mereka berdua entah di mana. Selang beberapa lama kemudian, berjam-jam mereka berdua terus saja berjalan untuk bisa menyelamatkan diri dan mendapatkan sebuah sinyal. Tiba-tiba saja mendapatkan sebuah gubuk dan sekarang suasana sudah menjadi sore dan mereka berdua pun harus bersiap-siap untuk istirahat. Singkat waktu malam hari, Allison pun langsung mengobati luka yang ada di tangannya presiden karena telah tersayat dari peluru yang nyasar. Untung saja Allison telah membawa peralatan P3K sebelum terjun payung di atas pesawat untuk bisa menyelamatkan sang presiden. Walaupun luka ini tidak berat tetapi sangat sakit sekali. Singkat waktu setelah mengobati presiden, mereka berdua harus istirahat terlebih dahulu karena hari mulai gelap. Nah, di sini mereka pun terus melakukan perbincangan. Presiden pun langsung menyatakan bahwa dirinya melakukan kesepakatan ladang minyak Astovia ini adalah untuk bisa memakmurkan masyarakat dari dua negara. Akan tetapi mereka semua tidak mengerti terhadap apa yang dilakukannya karena yang mereka lihat adalah kepentingan pribadi. Nah, disinilah mereka berdua mengetahui bahwa itu semua harus bisa diolah dengan seksama dengan ilmu yang telah diberikan oleh mereka semuanya, termasuk keilmuan dari sang presiden. Walaupun seperti ini, kita semua memang tidak bisa menjelaskan kepada masyarakat, tetapi harus membuktikannya. Selang beberapa lama kemudian, mereka pun langsung terlelap tidur. Sorry, Mr. President. Tak terasa pagi pun telah tiba, di mana mereka berdua akan melanjutkan perjalanan untuk bisa ke tempat yang lebih aman. Mereka pun keluar dari gubuk yang telah disinggahinya dan akan menuju tempat yang paling aman. Akan tetapi ketika mereka mulai berjalan, Allison pun mengherankan ada sesuatu pergerakan. Lalu tiba-tiba Some people. Not a fight we can. tanpa diduga, Jenderal Radinov bersama para koncong-koncongnya telah menangkap Allison bersama sang presiden yang kini mereka berdua telah disekap di dalam gudang. Nah, dengan keadaannya sangat biadab, Allison yang sudah tanpa busana digantung oleh mereka semuanya, tetapi tetap saja mereka semua harus tegar. Allison pun langsung mengatakan kepada sang presiden, pasti mereka semua mendapatkan sebuah kesalahan. Di sanalah kita berdua akan bisa menyelamatkan diri. Tentunya akan membantai seluruh jenderal dan konco-konconya. Kemudian tiba-tiba saja Jenderal Radinov datang kepada mereka berdua dan mengambil presiden untuk bisa melakukan perbincangan yang sangat serius. Mau tidak mau, presiden pun dengan todongan senjata harus pergi dari tempat ini dan langsung memenuhi keinginan mereka. Kini Allison yang masih digantung tanpa busana ditinggalkan satu orang untuk disiksa, diperkaos, dan langsung dihajar. Hi. Nice knife. Dan sekali tanpa diketahui oleh mereka semuanya, Allison telah bebas dan membantai para konco-konconya dari Jenderal Radinov. Di sisi lain, Jenderal pun terus saja melakukan perbincangan bersama presiden dengan ancaman-ancaman untuk bisa menghajar dan menghancurkan Amerika. Tetapi tetap saja presiden dengan tenang dan tegarnya mengatakan kepada Jenderal Radinov, sesungguhnya mereka semua tidak mengetahui tentang perjanjian ini dan kita semua hanya ingin mensejahterakan rakyat.
100% edan, di mana Allison membantai seluruh tentara Jenderal Radinov yang kini hanya tersisa dia si Jenderal Koplok. Nah, mereka semua harus melakukan perbincangan yang sangat serius, di mana Jenderal pun harus membunuh mereka semuanya dalam perbincangan tersebut. Lalu tiba-tiba welcome. Selang beberapa lama kemudian, akhirnya Jenderal Radinov bersama para konco-konconya telah mokad. Kemudian Mills pun langsung memberikan informasi kepada seluruh staf dan para penjagaan yang ada di Amerika Serikat untuk bisa menjemput mereka berdua. Ya, sesuai koordinat yang telah diberikan kepada seluruh para penjaga, akhirnya seseorang yang telah datang dan menjemput sang presiden. Dia adalah salah satu kepala staf yang ada di kepemerintahan presiden untuk bisa menjemputnya dengan persenjataan yang sangat lengkap. Mereka sangatlah senang bertemu sang presiden karena selamat dari insiden kematian dan langsung mengatakan kepada Allison bahwa dia telah menang dan berterima kasih. Akan tetapi perkataan dari kepala staf ini mengingat masa lalu dari Mills. You've won. Guard down, Major. Oh, masa lalu yang tidak akan pernah dilupakan oleh Mills adalah dari sang jenderal. Ketika kita sudah menang, jangan lengah bahwa musuh pasti mengintai. Dan langsung saja Mills pun mengatakan kepada presiden untuk berhati-hati dan langsung dihormati oleh presiden untuk bisa disembuhkan lukanya karena pertempuran tadi pastinya mendapatkan luka yang sangat berat. Singkat waktu, Mills pun langsung diberikan P3K oleh para ajudan yang dibawa oleh sang kepala staf dan melakukan obrolan yang sangat penting. Betul saja, obrolannya sangatlah mencurigakan. Maka Mills pun langsung membantai. Miles! I'm here to kill you. Tanpa diduga, ternyata kepala staf ini adalah dalang dari semuanya untuk bisa menyewa Jenderal Radinov dan menggagalkan tentang perjanjian minyak Astovia. Usut diusut, mereka semua telah mendapatkan korupsi yang sangat besar dari ladang minyak tersebut, dan ini semua akan menggagalkan rencana dari kepala staf. Di sanalah mereka semua langsung melakukan adu bacot yang sangat mengerikan. Kemudian tanpa banyak basa-basi, presiden pun langsung menyuruh kepala staf ini untuk bisa membunuhnya kalau memang dia berani. Tetapi lalu tiba-tiba, Do it. It's up to you, Mark. tanpa berpikir panjang, Allison pun langsung menghajar kepala staf ini sampai mokad. Akhirnya mereka berdua pun harus memutuskan pergi dari tempat ini sebelum konco-konco yang lain datang. Singkat waktu, mereka berdua pun telah datang ke bandara Astovia berjarak 5 mil untuk bisa menyelamatkan diri. Terlihatlah ada pesawat yang nongkrong. Lalu mereka pun langsung menggunakan pesawat tersebut untuk kabur pulang ke Amerika Serikat. Akhirnya film pun telah berakhir. Bagaimana kawan-kawan semuanya, film yang satu ini memang sangat menegangkan sekali, di mana sang pemimpin negara dituntut untuk bisa melayani rakyatnya, tetapi memang di mana rakyat tidak mengerti terhadap apa yang dilakukan oleh sang pemimpin negara. Ya, mungkin saja itu salah komunikasi atau dari staf seluruh kenegaraannya sangatlah hancur dan bobrok. Kami ucapkan terima kasih bagi kalian semua yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe supaya kalian mendapatkan film-film terbaru dari kami, seru dan menegangkan. Terima kasih, bye-bye.